Selamanya. Sabar, untuk sabar di dunia hanya berapa tahun selamanya? Tidak. Selama kita hidup di dunia 30-40 tahun, tapi mendapatkan kenikmatan selamanya. Kan kita ini kan sabarnya sampai usia kita habis. Ya kalau umpamanya kita sabar, nanti dipanggil oleh Allah, ya selesai sudah. Hidup di dunia sudah selesai. Sabarnya kita sudah selesai, karena kalau sudah di akhirat tidak butuh kesabaran lagi. Karena tidak ada yang perlu disikapi dengan sabar. Karena semuanya kenikmatan. Dan itu selama-lamanya. Jadi orang baik, orang taat kepada Allah, itu sebetulnya tidak butuh waktu yang lama. Tergantung berapa tahun kita hidup. Setelah itu kita berpindah. Wong kita ini semuanya antri kok. Antri apa? Antri menuju akhir. Semuanya ini sudah antri semuanya. Tidak ada yang belum antri. Ya, cuma ada yang paling dekat. Wallahu a'lam siapa di antara kita. Ya. Dan itu tidak perlu kita takutkan. Mati itu tidak perlu ditakutkan. Yang ditakutkan mati dalam kondisi apa. Makanya kata para ulama, kita ini sudah diarahkan, ya, jadi anak-anak panah kematian kita ini sudah mengarah ke kita. Hanya ada anak panahnya yang masih jauh, ada yang sudah dekat, mungkin ada yang saat ini sudah di belakang sini. Dosa kau cepet deh, tidak apa-apa dibeter-beter. Tak apa-apa dibeter-beter. Kematian itu memang harus selalu diingatkan. Ya. Karena memang sudah. Jadi ada yang anak panah kematian sudah dekat, cuma orang kadang nggak sadar. Masih asyik dengan dunia, masih repot dengan dunia. Ya. Padahal kematian sudah sejengkal. Makanya seorang mukmin itu dia harus terus mewas diri. Dia menjaga sikapnya, akhlaknya, ibadahnya, kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini Ibu sekalian semuanya satu dengan ilmu, belajar. Yang kedua dengan membaca sejarah baginda Muhammad SAW. Yang ketiga dengan membiasakan diri. Semua ini butuh pembiasaan. Nahan, ngempet, ya bahasa kita ngempet. Nahan dan mencela orang itu butuh apa? Latihan. Mulailah dari keluarga dulu aja, dari anak-anak. Ya. Dari anak-anak kita mau mengucapkan kata-kata yang baik, dijaga, dipem dari situ. Karena semuanya ini butuh ujian, butuh kesabaran. Orang sholat malam dimulai dari yang sedikit, maka perlu pelatihan dan memperbanyak doa. Minta sama Allah hidayah. Di antara doa yang paling luar biasa itu doa yang kita baca di dalam sholat, yaitu sholat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling besar itu. Doa yang paling luar biasa. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah itu renungkan, terutama ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul kita merasakan kita sedang mohon, minta, mengemis di hadapan Allah. Ya Allah, berikan hidayah. Tunjukkan aku hidayah, berikan aku hidayah agar aku bisa berjalan di jalan yang lurus. Kalau kita baca Al-Fatihah tidak fokus, akhirnya kita seperti orang berdoa tidak fokus, dan Allah tidak menerima orang doanya tidak fokus. Sehingga sholat itu salah satu penguat kalau sholat kita benar. Maka ketika minta ihdinas siratal mustaqim artinya apa dulu sekali? Kita kan sudah muslim, kok minta hidayah lagi? Apa maknanya? Iya, di jalan yang lurus. Kita sudah berislam dan kita mohon kepada Allah untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam. Ada orang yang berislam tapi dia tidak menjalankan ajaran Islam.
Itu ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah itu kita butuh setiap waktu. Itulah kita setiap sholat selalu mohon kepada Allah. Karena sekali Allah mencabut hidayah, kita sudah menyeleweng. Itu diantara kenapa Al-Fatihah itu harus selalu dibaca. Tidak hanya dibaca, direnungkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Maaf ya Ustaz, saya ini berkecimpung dan bermasyarakat dengan MDR. Nah sekarang kan bulan Muharram, istilahnya bulan suro. Nah mereka itu membagi-bagikan bubur suro. Itu namanya MDR-nya jin pedis. Tujuannya? Nama bubur itu namanya jin pedis. Jin itu bubur, pedis itu pedes. Bubur. Iya, bubur yang suro itu. Iya. Nah itu ya bubur suro tujuannya. Ya, nah itu tujuannya apa? Terus gimana makanannya untuk yang kita makan itu buburnya itu? Iya. Boleh apa ya, mungkin gitu. Itu dibagi kapan? Ya. Dibaginya kapan? Semua, termasuk saya di bawah. Saya tidak dapat. Dikasih nama jin pedis. Belum pernah tahu saya sekarang. Bubur suro namanya Ustaz. Bubur suro. Bubur suro. Hanya dia Ustaz. Karena MDR-nya bilang jin pedis. Iya. Iya. Nah, maksud saya itu makanannya gimana? Iya. Itu loh, Iya. saya bagi itu. Iya. Jadi ibu sekalian, yang pertama makannya gimana? Pasti halal. Sepakat. Selama memang halal. Kalau kita diberi, jangankan apa jin suro tadi, jin pedis. Aisyah radhiyallahu anha, diberi makanan oleh orang-orang Majusi. Yang mana hari itu orang Majusi sedang merayakan perayaan mereka. Dan itu disebutkan dalam Musnaf Ibn Abi Syaibah, Musnaf Ibn Abi Syaibah kalau salah. Artinya apa? Kalau makanan itu datang ke rumah kita, maka yang dilihat hanya satu, halal apa tidak. Artinya kandungannya, kita tidak lihat acara. Maka kalau kandungannya halal, kalau makanan datangnya halal. Bismillah. Termasuk selamatan 7 hari, 4 bulan. Semua makanan yang datang ke rumah kita, semuanya datang. Kalau datang ke rumah kita, dilihat makanannya. Mana dalilnya? Dalilnya tadi. Aisyah radhiyallahu anha itu diberi makanan. Bukan Aisyah ikut merayakan, tidak. Pokoknya itu datang. Yang tidak boleh kita menghadiri. Jadi semua itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada masalah dimakan. Yang kedua, saya wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi itu kan kalau tanya makannya sudah selesai sudah. Ya. Dan itu boleh, insya Allah boleh. Ya. Makanannya halal. Yang tidak boleh, jelas tidak boleh kalau kita tahu kandungannya tidak halal. Sembelihan yang disembelih untuk selain Allah, jelas. Iya, mau namanya apa pokoknya bubur. Iya. Siapa? Bubur suro itu MDR kan dengan ada yang Madura. Saya mau itu ada warna putih, kuning dan merah. Iya. Yang memberi itu kebetulan orang Syiah Ustaz. Dia memperingati kematian Husain. Iya. Itu gimana Ustaz? Itu bubur suro memang untuk itu.
Ada yang sebagian mana? Iya, jadi gini, saya ulang kembali, semua makanan yang datang ke rumah kita tidak ada masalah. Mau apapun, ya, mau apapun tidak ada masalah. Tapi seandainya kalau sampai kejadian seperti itu, kita memberi nasihat, ya kita ajak dialog, diskusi. Ya. Tapi makanannya halal insya Allah. Semua makanan yang datang ke kita, ada tiba-tiba rezeki orang ngasih, diperbolehkan. Ya. Termasuk ibu sekalian, di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu biasa meletakkan makanan untuk berhala. Itu dikasih sama Nabi untuk sahabat-sahabat. Karena dibiarkan rusak, mubazir. Maka tidak mungkin makanan kita datang kita buang. Dan halal memang statusnya halal, tidak ada masalah. Cuma kalau seandainya kita perlu luruskan keyakinan-keyakinan itu. Makanya di dalam bulan Syura, di dalam bulan Muharram, ada keyakinan yang menyimpang, dua keyakinan yang ekstrim yang menyimpang. Yang pertama keyakinan Syiah. Tanggal 10 Muharram mereka melakukan apa yang disebut hari ratapan. Hari ratapan. Meratapi siapa? Terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan peringatan jahiliyah. Karena Islam tidak ada yang namanya hari ratapan, tidak ada. Ratapan anak tiri ya. Iya. Tidak ada ratapan. Pertama, dan mungkin ibu-ibu sudah melihat bagaimana cara mereka meratapi. Ya. Kalau di Iran itu sampai berdarah-darah. Itu persis seperti tradisinya orang-orang Nasrani memperingati kematian Yesus dengan disalib. Sebagian orang itu menghibahkan dirinya untuk disalib. Ya. Naudzubillah. Ini keyakinan sesat. Seperti itu. Ada keyakinan dulu ekstrim itu, taruhlah itu ekstrim kanan ya, atau ekstrim kiri. Ekstrim satunya lagi untuk melawan ini, yaitu orang yang dilakukan oleh orang-orang nawasib. Nawasib siapa? Pembenci keluarga Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? 10 Muharram dijadikan hari gembira. Untuk apa? Membuat orang-orang keluarganya Nabi, keluarga Nabi sebuah, cucunya Husain bin yang dibunuh, agar mereka itu marah. Faham Ustaz? Jadi ada yang menjadikan hari ini hari kebahagiaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bersenang-senangan atas wafatnya siapa? Husain. Na'udzubillah. Itu tindakan keji. Yang Syiah melakukan ratapan. Dua-duanya sesat. Maka 10 Muharram itu tidak ada aktivitas ibadah kecuali puasa. Ya. Dan ini ingin saya luruskan juga ibu sekalian. Anak yatim, santunan anak yatim itu jangan ditunggu 10 Muharram berulang. Ya. Jadi memang ada riwayat-riwayat lemah. Tapi makanya itu bahayanya ibu sekalian. Kalau kita mengatakan bulan Muharram bulan anak yatim, akhirnya orang nunggu bulan Muharram. Iya. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu memang tidak hanya dianjurkan pada bulan Muharram. Setiap saat. Kalau kita sekarang ada uang, jangan nunggu bulan Muharram. Seperti itu. Jadi seperti itu. Maka persoalannya tadi, kalau seandainya kita tahu tetangga kita ini punya keyakinan yang salah, ya kita ingatkan saja dengan cara yang baik. Sampean ini melakukan ini, ada acara baik. Mungkin untuk membuka dialog kita tanya, ada acara apa sih? Ya, ketika dia ngomong berbicara, oh ini ada acara gini, ya bisa kita ajak dia dialog. Ya. Gimana buburnya? Ya Bismillah. Buburnya ya Bismillah. Bubur enak. Tidak tahu sampai sekarang saya hidup berapa tahun tetangga saya tidak ada yang kasih. Kurang jauh Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lain? Iya. Iya. Susulnya tadi halal. Iya. Kan di tetangga saya ada yang makan kebab. Hmm. Itu
5 ya. Dia membagi-bagikan Iya. makanan. Saya termasuk Iya, iya. Ya kok. boleh juga makan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanannya halal. Selama makanannya halal. Selama makannya. Yang penting kita bukan kemudian nerimo selamat ikut-ikut penyulat, tidak. Tidak. Jadi semua makanan insya Allah halal. Tidak ada masalah. Iya. Tapi harus dipastikan umpamanya memang itu betul-betul halal. Iya. Kenapa? Boleh langsung. Tidak nunggu malam. Jadi sholat malam itu ada yang dikerjakan sebelum tidur, ada yang dikerjakan setelah tidur. Yang sebelum tidur itu adalah witir boleh. Witir itu bisa dikerjakan setelah sholat isya, setelah sholat sunnah isya, sholat witir. Boleh dikerjakan seperti itu. Dan itu seperti wasiatnya Nabi kepada beberapa sahabat. Atau setelah tidur. Tapi kalau tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Jadi kalau umpamanya kita mengerjakan sholat sunnah setelah isya, sholat witir, itu tidak disebut tahajud kalau belum tidur. Tapi kalau dikerjakan setelah tidur disebut tahajud. Al-hujud itu ba'dan naum. Jadi kata-kata hujud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur malam. Seperti itu. Sholat tahajudnya setelah sholat witir boleh? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, sangat boleh. Nabi SAW pernah sholat witir kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nabi pernah sholat witir kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat witir, sholat sunnah 2. Ini untuk menunjukkan bahwa boleh mengerjakan sholat setelah witir. Tapi jangan ditutup dengan witir lagi. Iya, witir Ya, jadi kalau kita sudah witir, kita bangun sholat sunnah, jumlahnya genap, ya, selesai. Jangan ditutup dengan witir. Kalau yang terbaik gimana? Ya witirnya di akhir. Yang terbaik, bukan yang harus. Yang terbaik. Sholat witir itu apa harus ganjil? Ya, harus. Nah, itu terjemahan dari witir. Witir itu ganjil. Dan bisa dikerjakan 1 rakaat. Walaupun sangat dianjurkan minimal 3. Tapi kalau orang dalam posisi kesel, capek, males, boleh kerjakan 1 rakaat. Boleh, 21 boleh. 21 boleh atau langsung 3. Dua-duanya ada. Jadi 1, 21 sama langsung 3. Iya. Tahiyatnya maksudnya tidak salah. Kalau witirnya 3, boleh mengerjakan dengan 2 tahiyat. Boleh dengan mengerjakan 1 tahiyat. Dua-duanya boleh. Jadi kalau 2 tahiyat ya salam langsung, tapi langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Tidak boleh kemudian dipotong dengan yang lain. Langsung dia berdiri 1 rakaat lagi. Atau 1 salam. Kalau 1 salam maka di rakaat kedua tidak duduk, langsung berdiri di rakaat ketiga. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min ibadika al-muflihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma man marida minna fashfihi ya rabbal alamin. Rabbana
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم كن للمسلمين ناصرا ومعينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi